Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Rida? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Al-Ustadz Kiai Haji Abdullah Syam, pendiri pesantren rakyat di Sumber Pucung. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur pada malam hari ini. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau bagaimana mulai punya ide mendirikan sampai saat ini, bagaimana tips-tipsnya bisa seperti mencapai kejayaan seperti ini. Ustadz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya Bu. Alhamdulillah sudah diundang sama Bu Rida, terima kasih. Sama-sama, ya ini menyempatkan betul dengan kesibukan yang luar biasa. Tapi dengan bisa, senang hati. Alhamdulillah. Apa saja ya kesibukannya saat ini? Selama ini kalau di rumah selain ngajar santri ya bertani, berternak, di sela-sela itu ya manggung. Alhamdulillah. Ini ya yang sangat menggelitik kita semuanya. Bagaimana sejarah awal mulanya kok bisa mendirikan pesantren rakyat sebesar itu sampai tidak bisa dilukiskan dengan kata ini. Kalau waktu berkunjung ke sana melihat lahannya yang sampai sekian puluh hektar, kemudian lulusannya, program-programnya, bagaimana Yai ini awal mewujudkan mimpinya itu? Awalnya niku saya kan ingin jadi orang Jakarta, tapi sama bapak ndak boleh. Iya. Aku bangga lek awakmu dadi oblik, artinya mungkin guru ngaji. Lek awakmu dadi pejabat, itu kok sing sukses awakmu tok. Tapi lek awakmu mulang ngaji, nanti aku no akhirat no kuburan oleh kiriman. Lah kampung saya itu kampung prostitusi, kampung stasiun, kampung merah gitu. Terus akhirnya saya berpikir, ini bagaimana caranya kalau saya buat lembaga di sini. Sementara di sekeliling itu banyak pesantren yang sudah kembang kempis. Nah, akhirnya saya mencoba mulai alik pikiran. Kapan itu? Tahun 2008. Setelah sarjana ya? Iya, 2008. Tepatnya saya memiliki ide itu 25 Juni 2008. Akhirnya saya ingin pesantren yang merakyat, yang tidak kelihatan nampak, tapi kena iwae mboten budek banyune. Betul. Terus dengar-dengar ini gratis itu bagaimana? Ya kok bisa sepertinya apa donaturnya ini bagaimana? Gratis itu karena dulu kan saya ini putus sekolah Bu, anak jalanan, terus kemudian ikut GNOTA, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Ternyata anak jalanan itu, orang miskin itu, orang terlantar itu ketika disentuh dengan pendidikan, itu sebenarnya bisa menjadi sesuatu yang lebih baik. Dan alhamdulillah setelah saya disekolahkan oleh bulik saya menemukan ide, menemukan ekonomi, akhirnya bisa lanjut sampai hari ini. Dan keberlanjutan itu sedikit ada kebejoan atau bejo itu saya kembalikan kepada tetangga, masyarakat, orang yang butuh, yang mungkin seperti saya dulu. Bagaimana Yai dulu itu apa? Saya dengarkan jualan koran itu apakah hanya itu benar? Ya memang saya putus sekolah itu ngasong 5 tahun, terus di bis, di itu stasiun, di SD apa? SD, kelas 4 SD. Kelas 4 SD sudah. Terus kemudian mulai kelas masuk sekolah lagi ke ITTA, Gerakan Nasional. Langsung saya kemudian becak 5 tahun. Setelah kelas 3 SMP, saya jual kopi 11 tahun sampai S2 itu. Luar biasa, Yai. Sementara anak sekarang, Yai, alasan ekonomi sehingga sudah Bu, saya nggak usah kuliah. Padahal dia punya potensi dari kemampuan kecerdasan. Ini bagaimana, Yai? Ya memang tips-tipsnya. motivasi itu saya kira ada dua. Saya juga termotivasi dengan orang-orang sekeliling saya. Mungkin dulu saya ikut Profesor Mufidah, ikut bulik saya Bu Rindu seorang kepala sekolah, terus dekat dengan Bu Asmin itu DPR, itu menjadi figur saya. Selain saya juga mulai kecil itu suka tareh Bu.
suka tarikh. Sejarah. Jadi membaca orang-orang yang dulu baik SD itu sudah suka. sudah tarikh. Karena saya jual koran tadi itu. Ya, akhirnya suka membaca. Akhirnya terinspirasi. Dan yang terpenting motivasi itu adalah harus dari dalam. Kemauan dari dalam ini saya yakin dulu kecil tuh bahwa nanti saya tuh yakin sukses gitu. Nggak tahu nanti di wilayah mana ya nggak tahu. Terus ukuran sukses saya juga nggak tahu juga. Pada saat itu sudah punya pikiran optimis dan positif ya. Kayaknya untuk pikiran yang pesimis itu nggak, sudah sadar itu nggak, itu bahaya gitu ya. Oh iya, saya kira yang menjadi racun ya. Saya kemarin di Facebook itu juga mengungkapkan yang ke-10 kali mungkin. Jangan sampai generasi kita, anak-anak kita ini kemudian dikasih bahasa-bahasa tertentu, kalimat-kalimat tertentu yang itu akan menjadi penjara mental. Maksudnya bagaimana ya itu? Jadi kadang generasi kita itu ketika ada ucapan-ucapan, ojo ngono, kok angel, nggak iso, kok gak sukses, itu saya kira penjara. Karena saya yakin Allah itu memiliki kun fayakun tersendiri terkait individu ini. Contoh, Mike Tyson itu anak jalanan. Gelutan dikeluarkan dari sekolahan. Ternyata dia bisa menjadi kaya raya gara-gara kemampuan gelut. Kemudian Bustomi, adik kelas kita yang di Man 1, itu karena kakinya. Anak yang katakanlah kalimatnya agak berani, frontal, mungkin dia cari uangnya nanti jadi pengacara. Kayak saya tuh selengean di teater dulu sama di teater Kalam, DK2. Lalu ternyata kemudian menjadi dai yang dianggap lucu lah gitu. Tapi tentunya ada figur yang membimbing saat itu ya. Maksudnya dari selengean kan itu kalimat yang kurang positif ya waktu itu waktu remaja. Bagaimana kok dari yang kurang positif ternyata bisa menjadi sesuatu yang bermakna gitu kan ya. Saat itu saya kan sering melihat televisi. Terus kemudian suka nonton film. Ada Inspektur Gadget. Ada waktu itu ada Three Idiot yang sudah. Terus kemudian waktu itu terus juga saya melihat ada Sujiwo Tejo yang liar, ada Cak Nun yang beling. Ternyata orang-orang yang begitu itu juga bisa jadi orang. Nah, akhirnya itu menjadikan saya itu semakin pede. Ada figur-figur yang saya anggap itu bisa menjadi salah satu rel kehidupan saya, selain memang mulai kecil sudah membaca semangatnya Rasulullah yang mulai kecil sudah keluar negeri, mulai kecil sudah yatim, piatu, bahkan bisa dikatakan mungkin kalau hari ini ya orang yang kurang beruntung, tapi ternyata kalau Allah menghendaki itu bisa jadi baik. Kemudian yang menarik lagi Bu, karena saya itu dari keluarga abangan ya. Bapak saya itu juga abangan, mbah saya juga abangan. Itu saya terinspirasi dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu seorang pembunuh, pemabuk. Tapi kalau Allah memberi hidayah, jadi sahabat terbaik. Sunan Kalijaga juga begitu. Menjadi begal, macam-macam. Tapi kalau Allah itu kemudian menemukan guru yang tepat, inspirasi yang tepat, akhirnya berubah jadi wali. Bahkan wali yang paling sukses mengislamkan model indigenis, model kebudayaan, kesenian, yaitu Sunan Kalijaga. Berarti akhirnya kita para guru juga harus introspeksi ya, Yai. Artinya kadang melihat siswa ini nol, artinya padahal selalu ada potensi yang ada pada diri siswa. Dulu waktu saya mau dikeluarkan dari Eman, terus kemudian berikut sudah DO saya di UIN. Itu saya menyadari. Di UIN sempat mau DO ya? Ya, sudah sampai 3 kali. Karena memang apa yang saya lakukan itu kadang mengganggu aturan kondusivitas lembaga. Tapi kan waktu itu saya telat itu karena kan kalau malam jual kopi semalam suntuk. Dan saya harus menghidupi adik saya yang mondok di Anur 1, di SMA Negeri 1, kemudian yang Mode 1. Dan saya harus dari tulang punggung. Jadi saya harus ya rai-rai gedek tetap hadir, mau dikeluarkan. Saya ngelobi saat itu kan ke penjenengan sama Bu Khalifah, Bu, saya agar tidak dikeluarkan. Saya gak apa-apa, naik gantungan gak apa-apa. Yang penting teman saya, Laili Abida, anaknya
Pak Asim Muzadi, Haki, anaknya Profesor Mufidah. Gak apa-apa, saya paling bodoh di antara orang-orang hebat itu. Kok sudah punya pikiran maju ya? Waktu itu saya ada cerita dari orang tua. Bagaimana? Jadi galangan itu bisa kalah dengan golongan, kumpulan. Jadi pengaruh. Mau orang dungu, orang kurang baik pun, misalnya dia memiliki kesatuan yang tinggi, apa itu Kopassus atau Pas Pamres, walaupun ini paling rendah, tetap harganya lebih mahal daripada yang kopral gagah dianggap cerdas dan macam-macam. Saya kira kumpulan ini adalah lingkungan, kumpulan itu saya kira menentukan kesuksesan saya ini, diantaranya selain doa guru, ridho guru, doa orang tua. Tapi satu hal Bu, closingan itu walaupun nakal begitu itu tawaduk sama guru. Betul, saya masih ingat sekali. Sama ya. Kalau vokal, tapi kalau ketawaduan itu saya memang jadi satu. Lalu salim, cium tangan, saya masih ingat kok ya. Dan anak kreatif yang jelas itu. Ya ini ya, kadang-kadang ada murid ini yang punya sifat dia pengen gaul gitu loh. Bisa berteman dengan anak yang seperti ini, seperti itu, sementara ini sangat beresiko. Karena dia kan secara ilmu juga masih belum memadai. Ini tipsnya bagaimana? Ya dalam mengarahkan anak yang, loh, kalau nggak saya temani terus anak-anak yang nakal, katakanlah seperti itu, dia sama siapa gitu bagaimana? Ya itu kadang ada anak yang mungkin sekolah lain dia itu minum, tapi dia kok ingin mendekati. Nah ini apa nggak mengkhawatirkan tips-tipsnya ini ya yang penting? Kalau saya sih pengalaman saya sendiri Bu ya, itu memang kalau seusia-usia anak-anak nakal itu semakin dikeras, itu kayaknya semakin menjadi-jadi. Tapi kalau disapa, kemudian digauli, dikonco, diajak bicara, sehingga dia itu bisa curhat dengan kita. Dan itu ada beberapa anak MAN 1 dulu yang dititipkan ke saya. Anaknya tokoh-tokoh. Sama orang tuanya. Sama orang tuanya. Dul, tolong arekku mongen. Terus pokoknya omamu nggak apa-apa. Dan akhirnya gitu, tak ajak main, tak ajak main. Banyak itu Bu, mulai dari SMP. Akhirnya ketika dia mendapatkan teman, terus diperhatikan, dia bicara itu didengarkan, terus sedikit diapresiasi, diberi bahasa-bahasa yang menyenangkan, itu dia akan baik juga. Nggak ada kok sebenarnya orang ingin jahat itu nggak ada. Kebanyakan kan itu juga ada bawaan Bu. Gennya, anak itu masalah, mungkin karena melihat orang tuanya juga bermasalah. Tapi selama ini kita fokus kepada anak, tidak fokus bagaimana orang tua ini bisa lebih baik. Tadi berarti kalau menilik sejarah, impian itu sudah ada dari kecil ya, karena Yai suka membaca. Jadi ini bagaimana Yai anak remaja sekarang, generasi ini supaya literasinya itu Indonesia kan masih sangat terbawah ya masalah literasi. Padahal jenengan usia SD kelas 4 sudah koran di setiap hari sampai sekarang akhirnya menjadi redaksi pimpinan. Memiliki pimpinan umum inspirasi pendidikan, koran pendidikan Malang Raya itu. Itu waktu tahun 89 kulo ngasong. Lah kalau ngasong koran itu, jual koran itu kan harus bisa menceritakan. Waktu itu perang Teluk kan. Ada Irak, ada Saddam Hussein, ada George Bush ya waktu itu. Ketika menjual kan kita harus menawarkan sesuatu. Sebelum itu harus menceritakan isi koran itu. Dan kemudian saya tertarik untuk membaca. Satu. Yang kedua, saya pindah ke Kepanjen. Ketemu lagi bule saya yang bukunya banyak. Terus pindah ke Malang di MAN, ketemu lagi Profesor Mufidah sama Pak Yono di MAN. Lah itu saya ada buku namanya, itu kalau nggak salah 100 tokoh Muslim terkemuka. Itu ada Ibnu Rusdi. Beliau ini di dalam buku itu disebutkan tidak pernah tidak membaca kecuali 2 malam. 1 malam pengantin baru, 2 malam kematian. Berarti kita tuh saya hubungkan dengan Iqra. Perintah Allah pertama itu bacalah. Akhirnya itu menjadi doktrin saya membaca. Ditambah oleh Profesor Mufidah. Waktu saya di PSG, Pusat Studi Gender, sama Bu Erva, sama Bu Umi Sumbula, sama Profesor Mufidah itu,
Saya masih mahasiswa karena sering demo diangkat jadi staf di pusat studi gender. Masih mahasiswa sudah. Masih mahasiswa. Jadi staf ya. Nggih, sudah. Kemudian saya diginikan. Bu Vida itu cerita ke orang lain. Profesor ini loh, itu setiap hari itu membaca 4 jam. Itu mancep ke saya. Mancep. Ya. Akhirnya saya terjemahkan, selain belajar, selain ada di pondok, selain mutolaah, saya membaca buku itu minimal 4 jam atau 150 halaman itu selama 15 tahun. Artinya sudah istiqomah ya, Yai. Baca ya, suka. Ya. Ya karena sebenarnya inspirasi dari luar-luar tadi itu ditambah kesadaran, oh iya ya, harus membaca. Jadi ya Thales, Anaximenes, Sokrates, Plato, Aristoteles, kemudian Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Friedrich Nietzsche, René Descartes, sampai kemudian macam-macam. Maksudnya nggak naik turun gitu loh, ya benar-benar istiqomah. Kadang kan mood, kalau lagi nggak mood itu loh anak sekarang ya. Kok jenengan di saat itu manajemen waktu pun kayaknya sudah tertata dengan baik. Apa juga remaja tapi kayak bukan remaja ya? Ya gimana? Kalau waktu itu begini sih Bu. Saya ini kan anaknya orang nggak punya. Jadi saya curiga nanti kalau saya ke depan jadi orang besar. Siapa tahu nanti saya jadi orang hebat. Nah, wawasan saya ini biar tidak kalah dengan yang lain. Sehingga dari doktrin Iqra, terus Ibnu Rusdi tadi, muridnya Ibnu Sina, nah itu menurut saya itu menjadi nalar bahwa membaca ini adalah suatu penting. Sampai waktu itu saya ketika kuliah itu tidak pernah megang uang. Kalau dari rumah pasti saya ke Mojopahit. Ke Mojopahit sebelum ke Wilis. Saya pasti beli buku. Jadi buku saya itu tidak kurang dari 3.000 buku. Baik itu yang hilang dan macam-macam. Ya, selain mungkin kitab ya, selain mungkin yang lain. Ya. Kemudian saya juga punya di file saya itu ada e-book ya. Nah, itu tentang psikologi, tentang macam-macam itu saya simpan. Dulu beli 15 juta. Ya, jenengan usia SD sudah, saya kayaknya jadi orang hebat itu sudah ini ya. Dan kan Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Nggih. Nah, ini berarti tolong biar menginspirasi sekarang kesibukan Yai apa saja dipercaya sebagai apa tadi kan ada rektor, ada ini apa saja Yai biar menginspirasi anak-anak adik-adik kelasnya ya. Kita mengelola pesantren rakyat itu ada 133 pesantren rakyat di Indonesia. Kemudian di Sumber Pucung itu ada PAUD, TK, SD, SMP, SMA, TPQ, Diniyah, masjid, sekaligus ada sinergi perkuliahan dengan Ibnu Sina, Institut Ibnu Sina yang sekarang juga saya menjadi wakil ketua atau wakil rektornya. Sangat membanggakan. Kemudian saya di Al-Qalam itu menjadi wakil direktur pesantren center. Di Unira itu saya tidak pernah hadir, tapi di SK Sekretaris Pusat Studi Jawa dan Kearifan Lokal. Kemudian di Koran saya juga pimpinan umum. Kemudian di ISNU itu di Kabupaten Malang saya Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Saya ketua cabang Kabupaten Malang sekaligus di provinsi saya juga pengurus dengan Profesor Masud Said sekarang Direktur Pascasarjana Unisma sekaligus Komisaris Independen Bank Jatim yang hari ini. Dan masih banyak lagi yang di RMI saya juga Robitoh Mahid tadi Persatuan Pondok-Pondok Nahdlatul Ulama saya juga menjadi pengurus di situ. Sangat membanggakan. Yai tadi bilang pesantren rakyat itu se-Indonesia ada berapa? Lah ini berarti ada komunitasnya, ada ketuanya, iya, ada komunitas. Pertemuan rutin se-Indonesia ini. Inspirasinya dari Sumber Pucung itu yang saya dirikan. Berarti yang mendirikan se-Indonesia penggagasnya ini saya, pendirinya Gus. Di Batu itu di Jalan Laor, Gus Asmi itu. Ada wakaf tanah 4,5 miliar. Kemudian di Kelampok, Rudi itu. Teman kita yang terus kemudian di Ampel Gading itu di Dusun Kaliputih ya di Desa Mulya Asri. Kemudian di Dampit itu rintisan di belakangnya rumahnya Pak Harto, itu kita punya tanah di Sukodono. Kemudian di Jambi, kemudian di Flores, ya. Ada. Terus kemudian sekarang lagi nggarap pesantren mahasiswa, pesantren rakyat Darun Najah kerjasama sama Katib PBNU Kiai Haji Abu Yazid Bustami
putranya Ya Romo Yai Muhtar Ngijo. Nggih. Itu pesantren mahasiswa di dekatnya Unira. Apa memang di semuanya ini memang di bawah naungan NU seperti itu ya? Pesantren rakyat ini? Ya kita memang kita harap semua pesantren itu harus berafiliasi ke Nahdlatul Ulama. Karena kan yang sanad keilmuannya secara kepesantrenan itu memang ya NU. Yang lain kan mungkin di pendidikan, di kedokteran. Nah, kalau di kepesantrenan itu otomatis kan ya pastinya Nahdlatul Ulama. Kemudian saya kan alhamdulillah pernah sowan ke sana ya. Itu ada bidang-bidang usaha. Peternakan, perikanan, apa saja ya itu bidangnya? Kita punya 37 unit usaha, tapi kecil-kecil Bu, masih rintisan. Kayak warung, ada koperasi, ada lele, ada mujair, ada koi, ada burung, ada kambing, dan macam-macam. Ada sari herbal aja itu ada 17 item. Yang itu di bawah naungan SMA pengusaha yang kami rintis. Ini tahun keempat. Namanya saya buat SMA pengusaha, biar nanti alumni pesantren itu nanti tidak daftar kerja tapi daftar dari juragan. Gitu. SMA ada, SMK SMA ada. Saya pakai SMA pengusaha istilahnya. SMA pengusaha. Terus boarding ya? Apa ada yang berangkat dari Enggak, saya wajibkan mondok. Jadi karena di pesantren rakyat itu gratis 100%, saya ingin bahwa anak-anak itu utuh mendapatkan pendidikan, pengajaran, pelajaran sekaligus praktek setiap hari. Ada donatur tetap seperti itu ya? Di awal-awal kita kuati dari kulo ceramah dari YouTube itu saya pakai Kiai Sableng itu, sehingga kalau bawa gamelan macam-macam. Tapi di akhir-akhir ini sudah banyak yang melirik, pengusaha-pengusaha itu ikut membantu, kayak Pak Joni yang memiliki NK Cafe itu membantu 20 sak per bulan. Terus Bismalinda Dampit, Mas Gago itu 10 sak beras. Ada pengacara, ada Profesor Mufidah juga rutin. Ada beberapa dosen, teman yang tidak mau diekspos itu bantu 1 sak, 2 sak, 1 sak, 2 sak. Sehingga untuk kebutuhan 210 santri itu relatif saya sekarang sudah mulai enteng.